Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak-anakku siswa kelas 11 yang soleh-solehah, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang KD 3.19, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, sebelum kita mulai pembahasan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, kita awali dengan membaca doa, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya bukan bernilai 0. Maaf, ini ada yang salah ya, bukan sama dengan. Jadi A bukan bernilai 0, ini salah. B dan C-nya adalah bilangan real. Kita ambil contoh yang pertama, 0x pangkat 2 ditambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Di mana 0-nya langsung X-nya diganti dengan angka 0, maka hilang. Maka berubahlah jadi 3x tambah 4 sama dengan 0. Maka ini bukan disebut dengan persamaan kuadrat karena nilai A-nya atau tidak ada variabel yang berpangkat 2. Jadi namanya persamaan kuadrat itu diantaranya cirinya ada pangkat 2-nya. Di sini tidak ada karena X-nya sudah diganti dengan 0. Kemudian contoh berikutnya yaitu 5x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7 sama dengan 0. Coba kalian lihat berapa nilai A-nya. Ya, A-nya ini bernilai 5. B-nya bernilai min 6, C-nya sama dengan 7. Karena di sini A-nya bukan 0, maka ini termasuk persamaan kuadrat. Ya, jadi bentuk umum persamaan kuadrat Ibu ulangi yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Cirinya di sini kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena ada pangkat 2-nya. Next. Nah, kemudian kita bahas pembahasan persamaan kuadrat, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita dapat menyelesaikannya dengan 3 cara yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang pemfaktoran. Nah, untuk menyelesaikan pemfaktoran di sini ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu jika A-nya bernilai 1, maka bentuk faktornya akan dirubah seperti ini. X dikurang M, X dikurang N sama dengan 0. Ya, nanti kita akan lihat untuk mencari nilai M dan N-nya dengan menggunakan seperti ini. M tambah N sama dengan nilai B. Tadi kita sudah tahu di mana nilai A, di mana nilai B, di mana nilai C. Ya. Lanjut. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Nah, JWB, jawaban. Nah, kita lihat X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0, di mana nilai A-nya, untuk menentukan nilai A, itu yang A nempel di depan X pangkat 2 itu A-nya 1. Ini walaupun tidak kelihatan itu ada nilainya 1. Kemudian B-nya min 4. Untuk menentukan B itu yang angka yang ada di depan X atau min 4 di sini. Kemudian C-nya 3. C-nya adalah konstanta, nilainya 3. Nah, maka kita tentukan karena A-nya adalah bernilai 1, maka kita gunakan rumus seperti ini. X dikurang M X dikurang N sama dengan 0. Maka kita cari 2 angka di mana apabila
angka itu dijumlahkan, maka menghasilkan B. B-nya ini. Cari dua angka. Apabila M dan N-nya dijumlahkan, itu menghasilkan min 4. Min 4 itu berarti B-nya. Kalau dikalikan, maka menghasilkan C. C-nya adalah 3. Maka kita cari, ketemulah min 3 dan min 1. Kita masukkan min 3 ditambah min 1, hasilnya min 4. Atau kita kalikan, yang hasilnya adalah plus 3. Min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Mau ditukar tidak apa-apa, misalnya M-nya min 1 dan N-nya min 3, itu enggak masalah ya. Nah, kita sudah menemukan M-nya min 3 dan N-nya min 1. Masukkan ke rumus ini. Jadi X dikurang M, X dikurang N. Maka kita masukkan ke sini, X dikurang 3, X dikurang 1. Masuk langsung ke sini. Ya. Nah, kita buka kurungnya, jadi X dikurang 3 sama dengan 0, atau X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian, X pertama berarti ini min 3 pindah ke sebelah kanan, tadinya negatif berubah jadi positif. Kemudian yang kedua, X keduanya, X kurang 1 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas min 1-nya, maka berubah jadi X sama dengan 1. Maka penyelesaian dari X pangkat 2 min 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 dan 1. Atau mau ditukar 1 dan 3 tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya, pemfaktoran yang kedua itu kalau tadi itu jika A-nya bernilai 1, A sama dengan 1. Sekarang A-nya adalah bukan 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, atau di bawah 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Pokoknya A-nya bukan 1, ya, dan atau bukan 0. Kalau bukan 0 kan bukan termasuk persamaan kuadrat. Baik, lanjutkan. Jika A-nya bukan 1, maka dapat diselesaikannya dengan bentuk AX kuadrat, AX dikurang M, AX dikurang N. Dengan menggunakan M tambah N menghasilkan B, M kali N, A kali C. Kalau tadi pada cara yang bentuk faktor yang pertama, itu di sini M kali N menghasilkan C. Kalau yang kedua itu A kali C. Ya. Nah, kita ambil contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Coba, siapa yang tahu? Berapa nilai A-nya di sini? Ya, bagus. A-nya itu bernilai 2. Ya, berarti kalau 2 berarti kita menggunakan rumus bentuk faktor yang kedua, yang A bukan 1. Nah, ini A-nya 2. Yang ini sudah dijelaskan tadi, yang nempel pada X kuadrat itu nilai A. B-nya min 7, C-nya 6. Nah, kita lihat. Cari dua angka, taruhlah angka itu beri nama M dan N. Kalau dijumlahkan menghasilkan tadi apa? B. B-nya kan ini min 7. Kemudian kalau dikalikan yaitu menghasilkan 12. Dari mana 12? Itu dari A kali C. 2 kali 6, maka 12. Kita cari dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya min 7. Kemudian kalau dikali hasilnya 12, maka ditemukan min 3 dan min 4. Kita masukkan betul dan tidaknya. Coba kita cek. Min 3 ditambah min 4, hasilnya min 7. Betul, kan? Kemudian kalau kita kalikan dua angka itu, min 3 dikali min 4 menghasilkan plus 12. Nah, ini berarti M-nya min 3, N-nya min 4. Boleh ditukar? Boleh. M-nya min 4 atau di sini N-nya min 3. Silahkan, sama saja hasil akhirnya. Nah, sekarang tadi kita gunakan bentuk faktornya yang kedua, AX min M, AX min N. Nah, A-nya di sini adalah 2, maka di sini jadi 2X. M-nya berapa? M-nya adalah min 3, masukkan langsung min 3 di sini. Terus bentuknya kedua AX min N. Jadi 2X
N-nya min 4, langsung sama dengan 0. Kita buka kurungnya, 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian 2X kurang 4 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang min 3-nya pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi 2X sama dengan 3. Maka nilai X pertama adalah 3/2. 3 dibagi 2. Kemudian untuk X yang keduanya 2X sama dengan 4, maka hasilnya X sama dengan 4/2. Jadi sama dengan 2. Ya. Maka himpunan penyelesaian dari soal tadi yaitu 3/2 dan 2 dari hasil 4/2. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas bisa japri ke Ibu pertanyaannya. Nah, nanti silahkan kalian untuk cara yang kedua dan ketiga nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk memahami materi tersebut nanti silahkan kalian buka LKS-nya. LKS-nya sudah ada halaman. Nah, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.